Jemaah Haji Indonesia Kloter 1 tiba di Madinah pagi tadi waktu Arab Saudi. Mereka merupakan jemaah dari embarkasi Yogyakarta. Kloter 1 Jemaah Haji Indonesia berisi 360 orang diberangkatkan dari Bandara Internasional Yogyakarta 21 April 2026 kemarin. Jadwal ketibaan di Madinah Arab Saudi sekitar pukul 6:35 waktu Arab Saudi. Disusul kemudian kedatangan dari kloter pertama Jakarta yang berjumlah 363 orang. Jadwal ketibaan di Madinah sekitar pukul 7 pagi waktu Arab Saudi. Kloter pertama haji dari berbagai daerah diberangkatkan sejak malam tadi. Tangis haru keluarga mengiringi pemberangkatan mereka. Tangis haru mengiringi pemberangkatan 1.552 calon haji kloter pertama asal kota Tangerang, Banten yang dilepas langsung Gubernur Banten Andra Soni. Pelepasan dilakukan di Masjid Raya Al-Azom semalam. Di penyelenggaraan tahun ini, jemaah haji Banten tidak lagi bergabung dengan asrama haji Pondok Gede, melainkan menggunakan asrama haji di Grand El Hadj Cipondoh, Kota Tangerang. Provinsi Banten melepas kloter pertama, kloter 1 JKB Kota Tangerang, Provinsi Banten untuk keberangkatan haji. Doa kami semoga seluruh jamaah haji diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kali pertama pemberangkatan jamaah haji Provinsi Banten melalui embarkasi asrama haji Cipondoh, Grand El Hadj Cipondoh. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas keberangkatan jemaah haji kloter pertama di asrama haji Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Jemaah haji ini menuju Madinah dengan penerbangan Rabu dini hari. Seluruh petugas yang lebih dahulu sampai sudah siap untuk menyambut jemaah yang akan tiba di Madinah. Dan insya Allah sekitar jam 1-an mereka akan meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Mudah-mudahan mereka bisa berangkat dengan lancar, sehat di sana dan pulang pun dengan sehat dengan menjadi haji yang mabrur dan murah. Itu. Mereka laporan terus, persiapannya sudah matang, tinggal menunggu kedatangan rombongan awal ini. Tangis haru juga mewarnai pelepasan kloter pertama haji di kota Bandung. Sebanyak 1.744 calon jemaah haji kota Bandung siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah melalui embarkasi Indramayu, Jawa Barat. Sebanyak 1.744 calon jemaah haji yang telah melunasi ongkos biaya haji akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Angka tersebut berkurang jika dibandingkan tahun lalu. Kota Bandung mendapatkan kuota sebanyak 2.345 calon jemaah haji. Hal ini karena mendapatkan penyesuaian dari aturan baru Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui kedatangan jemaah calon haji, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Bimo Wicaksana di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Carla, bagaimana kedatangan jemaah di sana dan kapan mereka akan diberangkatkan? Baik Reza dan juga saudara, hari ini 445 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 3 tiba di asrama haji Pondok Gede, Jakarta dan sudah memasuki asrama haji ini sejak pukul 11.50 di mana kalau dari pantauan kami Reza dan juga saudara, untuk jemaah haji kloter 3 ini bahkan sudah datang dan menunggu di area parkir asrama haji Pondok Gede ini sejak jam 8 pagi ditemani oleh rombongan keluarga yang akan mengantarkan jemaah haji untuk melepas kepergiannya dengan memasuki asrama haji Pondok Gede, di mana 445 jemaah haji ini terdiri dari 441 jemaah dan juga 4 petugas PPIH dan rencananya akan diberangkatkan pada esok hari melalui Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 12:40 waktu Indonesia Barat, di mana untuk jemaah haji yang tiba pada hari ini, ketika memasuki gedung serbaguna ini akan ada sejumlah prosedur administrasi yang wajib dilakukan, diantaranya yaitu melakukan cek kesehatan, di mana jemaah haji ini nantinya akan diukur suhunya, lalu kemudian tensinya juga, dan juga terkait dengan sarutasi atau kadar oksigen, di mana apabila ditemukan kendala dalam kesehatan nantinya akan dirujuk ke poliklinik terdekat untuk ditangani terlebih dahulu sebelum diberangkatkan. Lalu setelah melakukan cek kesehatan, Reza dan juga saudara, nantinya para jemaah haji ini akan mengambil kartu untuk nomor kamar, lalu mengambil gelang identitas dan juga menerima paspor
dan juga nantinya akan mengambil kartu aktivasi digital untuk aplikasi Nusuk dan juga living cost sejumlah Rp750 atau setara 3,4 juta rupiah. Dan setelah melakukan serangkaian administrasi, Reza dan juga saudara, jemaah ini nantinya dapat beristirahat di kamar masing-masing. Terdapat 5 gedung yang masing-masing ataupun total terdiri dari 40 kamar yang nantinya akan ditempati oleh jemaah haji yang akan menunggu keberangkatan esok hari. Di mana untuk keberangkatan haji kali ini diprioritaskan juga kepada jemaah lansia, di mana kalau seperti yang dilihat saat ini untuk jemaah lansia ini diprioritaskan di barisan terdepan agar kemudian juga dapat lebih dekat akses menuju pos-pos tertentu mulai dari cek kesehatan dan juga pengambilan kartu ataupun juga gelang identitas selanjutnya untuk kemudian ke kamar masing-masing. Dan untuk lansia juga, saudara, ini nantinya akan ditempatkan di gedung terdekat dari gedung serbaguna itu, di mana untuk lansia akan diberikan gedung terdekat untuk selama menunggu peristirahatan untuk melakukan rangkaian ibadah haji. Dan setelah itu juga nantinya ada pemantapan manasik yang akan dilakukan ataupun juga simulasi ibadah haji yang akan dilakukan di asrama haji pada hari ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan apa yang menjadi persiapan dari jemaah haji, saya akan langsung menanyakan kepada salah satu jemaah haji yang hari ini telah tiba di asrama haji Pondok Gede. Halo Bapak, dengan Bapak siapa? Oh iya, dengan Muhammad Husni. Bapak Muhammad Husni, ini asalnya dari mana dan tadi tiba jam berapa? Kembangan Jakarta Barat, Meruya Selatan. Bapak, ini terkait dengan keberangkatan haji pada tahun ini setelah menunggu berapa lama sih Pak? Ini daftar akhir 2013, Mbak. Akhir 2013. Alhamdulillah bisa berangkat. Yang ditunggu-tunggu sudah lama sekali, sekitar 12 tahun. Alhamdulillah bisa berangkat. Sekitar 12 tahun menanti. Lalu apa persiapan khusus Pak untuk keberangkatan haji tahun ini? Persiapan khususnya yang pertama ya kesehatan gitu ya. Karena memang tahun ini agak selektif untuk kesehatan. Kemudian juga kita menambah ilmu dengan manasik. Kemudian juga dengan pembiayaan yang pasti yang harus disiapkan. Itu 3 mungkin yang menjadi yang bekal yang harus disiapkan. Nanti selama menjalankan ibadah haji, apa yang menjadi harapan dan doa-doa khusus apa yang nantinya akan dipanjatkan? Harapannya satu ya, yang pasti mabrur diterima, kemudian anak-anak semuanya bisa ke sana, ke Tanah Suci. Itu aja doa biasanya, seperti itu aja sih. Terima kasih Bapak, semoga ibadahnya lancar selalu. Terima kasih. Ya, demikian tadi perbincangan saya dengan salah satu jemaah yang juga telah belasan tahun menanti keberangkatan haji pada hari ini. Dan Reza dan juga saudara, untuk per hari ini asrama haji Pondok Gede ini telah memberangkatkan sekitar 800 jemaah haji, yaitu kloter 1 dan 2, disusul dengan jemaah haji yang baru tiba pada hari ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Claudia Carla melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas.